نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. نوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام الغزالي وسيدنا الإمام أبي عبد الله العيدروس وسيدنا أبي بكر بن محمد السقاف، ونوينا مثل ما نوى من قرأ إحياء بنية صالحة، ونسأل الله يرزقنا العمل فيه بما فيه مع الزيادة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. ونوينا مثل ما نوى أباؤنا أجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. Ada yang ketinggalan HP-nya? Passwordnya apa? Oh, saya kasihkan. Ada yang mau baca? Hah? Mungkin Mas Hamim? Fadhal. Kasih kitabnya, siapa yang ada kitab? 750. Wa kana yatakhattam. Alhamdulillah, Masya Allah. Full, macet tadi. Masya Allah. Ayo. Bismillah. وربما خرج وفي خاتم الخيط المعبود يستذكر به الشيء وكان يختم به على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير إمامة وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها وربما لم تكن الإمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته وكانت له إمامة تسمى الصحابة فوهبها من علي فربما طلع علي فيها فيقول صلى الله عليه وسلم أتاكم علي في السحاب وكان إذا لبس ثوبا يلبسه من قبل ميامينه ويقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره وكان له ثوب لجمعته خاصة سوى ثيابه لغير الجمعة وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول ما من مسلم يكسو مسلما من سمال ثيابه لا يكسوه إلا لله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما أراه حيا وميتا وكان له فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع وشبر أو نحوه وكانت له إباءة تفرش له حيثما تنقل tusna taqaini tahtahu wa kana yanamu 'alal hasiri laisa tahtahu syai'un ghairuhu wa kana min khalqihi tasmiyatun dawabihi wa silahihi wa mata'ihi wa kana ismu rayatihi al-iqaba wa ismu sayfihi alladhi yashhadu bihi al-khuruba
Dzulfikar. Wa kana lahu sayfun yuqalu lahu al-mikhdamu wa akhiru yuqalu lahu ar-rusubu wa akhiru yuqalu lahu al-qadibu wa kanat qabi'atu sayfihi mihlatan bil fiddati wa kana yalbasul mantaqata minal udumi fiha salasu halakin min fiddatin wa kana ismu kusihi al-kutuma waja badihil kafur wa kana ismu naqatihi al-qaswa'a wa hiya allati yuqalu laha al-adba'u wa ismu baghlatihi ad-duldula wa kana ismu himarihi ya'furon wa ismu syatihi allati yashrabu labanaha ainata wa kana lahu madharatun min fakhar yatawadau fiha wa yashrabu minha fayursilun nasu auladahum as-sigara alladzina qad aqalu fayadkhuluna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yudfa'una anhu fa idza wajadu fil madharati ma'an syarabu minhu wa masahu ala wujuhihim wa ajsadihim yabdahuna bidzalikal barakah. Masyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhattam. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memakai cincin. Cincinnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu perak, fiddah ya. Kalau emas haram. Terus kalau yang ada sepuh ya, disepuh emas itu mukhtalaf, ada yang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Kalau ada yang lebih kalau ada yang perak, mending pakai yang perak. Ya. Terus kemudian batunya adalah akik. Batunya Rasulullah SAW itu akik, batu akik ya. Dan akiknya itu akik Yaman. Akik Yaman. Lalu kemudian ada khatamnya Rasulullah SAW itu tertulis Allah Rasul Muhammad. Tapi kalau dibacanya dari bawah Muhammad Rasulullah. Tidak ditaruh nama Muhammad di atas karena ihtiraman. Adab dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rasul Muhammad. Dan itu sunnah ya. Itu sunnah. Kalau bisa masing-masing dari kita itu punya cincin. Dan lebih nampak cincinnya itu lebih baik. Makanya kita nggak pernah ngeliat guru-guru kita kecuali cincinnya itu agak besar-besar. Tapi ojo kegeden deh. Gede namanya akhirnya malah kayak udun. Pakai cincinnya yang sekiranya sebatasan ini apa namanya? Ruas-ruas jari itu. Itu. Tapi kalau berlian atau intan susah nyari segitu. Nah, tapi aki itu aki bisa itu. Jadi mudah-mudahan nanti kapan-kapan ada kuis atau ada apresiasi untuk yang hadir, rutin hadir sama yang luar biasa. Oh jarang hadir, hadiah tambah nemen ndak data koi. Sama yang aktif, ya, ada mungkin kurang lebih ada berapa? Ada 7, 8, paling banyak 10 cincin. Ya untuk 10 orang itu berarti. Macam-macam, ada safir, ada ruby. Lihat. Saking aku oleh ini gratis, nih aku tuku dewe udah tak kei kon. Ada akik-akik, ada virus, ada macam-macam. Dan ada yang tidak ada batunya, tapi ada wafaknya. Sakti Bu Ari. Ya, wakana yatakhattam Rasulullah saya pakai cincin. Lah masa kita orang enggak kasih cincin? Harus pakai cincin. Harus pakai sunnah itu. Selama kita pakai ini kita dapat pahala sunnah.
Banyak yang efeknya itu sunnah luar biasa. Bahkan 24 jam kita bisa mendapatkan sunnah kalau kita misalnya pakai jenggot mencontoh Rasulullah SAW. Saya menumbuhkan jenggot ini meniru Rasulullah SAW, mengikuti sunnah. Itu 24 jam dapat sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu pakai cincin, ya. Pakai celak, enggak, pakai celak. Ya. Terus minimal paling enggak ya pakai kopiah. Loh ini kan dapat memperoleh pahala itu mudah sekali loh. Gampang pol. Selama kita memakai apapun itu demi atau mencontoh Rasul SAW, dapat kita. Lalu kita juga dapat cintanya Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasul SAW yuhibbukumullah, dicintai sama Allah. Nah, kalau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, kabeh dadi cinta. Ayo ya Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbah. Allah mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Fa ahibbah, cintai dia. Jibril nurut nek wis cintai. Lalu malaikat Jibril datang kepada mereka penghuni langit mengatakan, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Allah suka sama fulan, maka cintai fulan. Efek cuman dari pakai apa? Cincin. Efek cuman pakai jenggot. Kan ini niru BTS, enggak jadi hilang kabeh sak rai. Cuma nyontoh Rasulullah SAW gitu dicintai Allah, luar biasa loh itu. Cuman pikiran kita kan cuman pendeknya sampai jenggot, ganteng-gantengan wis mari. Cincin api-apian. Kalau kita melebar sedikit ke Rasulullah, lalu kita melebar sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang yang mengikuti Rasulullah, uripmu enak rek. Enak urip. Lho nek dicintai Allah masuk gak enak urip? Ya mustahil lah. Mana mungkin orang dicintai Allah tambah gak enak? Ya gak ono sing gelem dicintai nek koyo ngono carae. Ya namanya dicintai Allah, namanya cinta itu pasti enak, harusnya kayak gitu kan ya. Nah, apalagi dicintai Allah. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu. Efek daripada Nah, lagi cekelan nih. Gampang kok. Cari cintanya Allah itu mudah. Ya. Cuman caranya ya harus tahu siasatnya. Rubbama kharaja fi khatimihi. Rubbama kharaja fi khatimihi al-khayt. Dan kadang Rasulullah SAW keluar dan di cincinnya itu dipasangi tali. Loh apa lagi? Dikatakan al-marbut yang terikat yustadkaru bihi syai' untuk mengingatkan sesuatu. Supaya Rasulullah SAW ingat, oh iya. Ya, ada cincin, oh iya. Nah, ini luar biasa. Nek terus nang HP ya bakal lali. Terus terang wae bakal lali. Lah caranya bagaimana? Caranya seperti Rasulullah SAW diikatkan di situ. Ada orang supaya ingat, ya hari ini mau ngapa aja ditulis di tangannya. Lah itu ada bagusnya sebagaimana orang membawa tasbih. Untuk apa itu tasbih? Untuk berzikir. Dan orang yang membawa tasbih berarti untuk mengingat supaya Allah dan mengingat zikir kepada Allah. Ada salah seorang wali min auliyaillah Al-Gudaimi, kalau nggak salah Sayyid Al-Gudaimi atau Hasan Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Gudaimi. Beliau itu bermimpi Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan entah itu mimpi, entah itu yaqadhah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadithni bihadithin minka bighairi wasitah. Ya Rasulullah, berikan saya hadis darimu tanpa ada perantara. Artinya pernyataan dari Rasulullah SAW. Ajaran langsung dari Rasulullah SAW. Maka dikasih 3. Yang pertama itu barang siapa, ya kata man ittakhadha subhatan wa lam yadhkur kutiba minal musabbihin. Atau kama qol. Barang siapa yang membawa tasbih. Tasbih CB. Itu selama dia bawa walaupun tidak dipakai untuk berzikir, dia akan ditulis sebagai orang-orang yang bertasbih. Kenapa? Karena niatnya untuk tasbih. Gak ono wong niat jebek tasbih ngitung utang, gak ono. Ya. Nah, itu.
Lalu kemudian itu seperti kisahnya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu setiap hari nggak pernah lepas dari tasbih. Kadang-kadang dikalung no. Pernah suatu ketika beliau jalan di daerah Ampel situ. Habib Salim bin Jindan ini kakeknya Habib Jindan. Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Habib Salim ini. Ya. Termasuk masih keluar kerabatnya Habib Idrus ini. Nah, ya. Dulu beliau di Surabaya pindah Jakarta. Nggak ada sing kuat nang Surabaya rek. Surabaya itu tempahannya luar biasa. Ya. Nah, Habib Salim bin Jindan lalu kemudian pindah Jakarta. Waktu di Surabaya itu beliau itu pakai tasbih. Jalan-jalan melaku nang embong ngabuburit ibarat itu ya kate tasbih mlaku. Apa dulu? Dulu nggak ada tasbih petekan ya. Ada orang Wahabi. Wahabi itu takut. Woi beb, apa beb? Goda, khoza, apa namanya khoza, softo, bully. Ngitung apa ikut tasbih gede. Ya, kayak tasbih, tahu tasbih apa biji pisang bonang. Gede kan ya. 100 dulu gede. Beb, apa sih dihitung iki beb? Iki pas kebetulan Habib Salim bin Jindan ini tofshan, agak apa masih nggak tenang, emosi mungkin ya, masih orang mangkel-mangkel titik apa gimana. Begitu siapa sih mbok hitung beb? Mbahmu sing nang neraka tak hitung. Itu orang Wahabi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Habib Salim bin Jindan memang orangnya memang singa mimbar ya. Macan mimbar, atau singa mimbar atau macan mimbar. Ya, itu luar biasa itu. Ya itu tadi. Banyak cerita-cerita beliau ya. Wah, kata itu diingat untuk mengingatkan tasbih itu ya. Mak bawa tasbih gini loh, sampai dihitung kayak zikir. Tapi ya coba gawe apa gawa tok sampai melempem tasbih mau. Hah? Sampai jamuren. Iya. Ya. Ya kalau dipakai kalung itu kalungan terus sampai kalung itu tasbih itu sampai nek dadi iso ngomongin belenger. Kayak keringet tok rek. Ngono sing digawe apa jenenge? Gelang. Ya sekali saya keluarkan itu kan 33. Nah, subhanallah. Itu yang kita pakai untuk bertasbih itu akan menjadi saksi kita. Di yaumil qiyamah akan menjadi saksi kita. Lalu kemudian yang kedua, la yazalu ta'mul gahwatul bun fil fam yastaghfiruna bihal malaikah. Hadis ketelu iki senenganmu rek. Hadis yang ketiga ini kesukaan kalian semuanya. Apa itu? Masihlah rasa kopi ada di lisan, maka dengannya yastaghfiruna bihal malaikah. Malaikat itu istighfar kayak sampean. Iras full maring ngene iki. Itu ada di dalam kitab Manhajus Sawi ini. Karena orang yang tersebut mimpi Rasulullah, man ra'a Rasulullah SAW ya. Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manam. Bahkan ya qadha apalagi man ra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitan la yatamatsalu bi. Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya atau tidurnya, sesungguhnya dia melihat aku secara nyata karena syaitan tidak bisa mampu menyerupai aku, kata Rasulullah. Nah, jadi tadi Rasulullah SAW mengatakan selama rasa kopi ada di lisan, kopi ireng ya. Nah, kopi poin enggak modelnya. Kopi majelis ya. Nah, itu selama rasa kopi itu ada di lisan, yastaghfiruna bil malaikat, malaikat itu ngampuni. Kenapa? Oh, banyak ternyata hebatnya. Ada satu ulama ngarang masalah kopi satu kitab. Satu kitab cuman masalah kopi. Yang menemukan kopi itu adalah Al-Imam Abil Hasan Asyadili, tapi bukan Imam Abil Hasan Asyadili tarekat, bukan. Tapi ada seorang Imam Abil Hasan Asyadili juga. Beliau itu yang menemukan kopi. Dan orang yang pertama kali, di dalam kitab ya, kitab. Yang pertama kali menemukan kopi adalah orang Yaman katanya. Ya, jadi kopi itu. Dulu kopi nggak ditumbuk, terus diombe ngono enggak, dikeriuk. Oh iya, dikeledas. Sampai sekarang, kalau hataman di Hadramut, itu kadang-kadang dibagi kopi. Lho kopi ini ya kertek iku mau, kok ada lagi kopi sing didum meneh ana maneh. Biji hah? Lho wongkul, tapi ya mari sangrere. Nek ngonoan mbok kledes duduan ambek untu. Iya, adu domba itu namanya. Iya. Nah, dan itu.
Dan juga bau kopi itu ditakuti oleh syaitan dan jin. Itu. Terus macam-macam. Banyak itu kopi itu kan. Dan kopi itu bahasa Arabnya gahwa. Gahwa itu disamakan hitungannya, ya, jumlah hitungannya sama ya qawi. Nama Allah ya qawi. Itu jumlahnya sama, kurang lebih 117-an lah. Ya. Barang siapa yang minum kopi, ya, dengan menyebut sebelumnya itu nama Allah ya qawi 117 kali, maka Allah akan berikan dia kekuatan dalam ibadah, kekuatan dalam taat. Al-Imam Al-Haddad itu gitu. Beliau itu kan makfuful basar, nggak bisa melihat beliau itu. Tapi beliau itu subhanallah kalau malam mau tahajud itu kepok. Untuk dikasih seduh dan kemudian diminum ketika tahajud. Tahajud rek. Minumnya ketika tahajud. Bu apa ya? Mal burang pikiran kita orang ya apa karepe Habib iki. Kita kan beda aliran ngono ya. Tujuannya apa? Ngombe ini podo kopi ini arai tujuan nih beda. Tapi mudah-mudahan bangkitnya sama. Ya, lalu kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang duduk manjalasa baina yaday waliyun lillah au alimun, riwayat alimun, khairun lahu min ibadatin hatta yataqatta irban. Barang siapa yang duduk di depannya para wali atau orang alim saat au kasyil bayda au ka ghalil ma, seperti ngerebus air atau merebus telur, ka halbisyah, seperti memerah sapi atau kambing, atau merebus ya Allah paling 15 menit. Itu lebih baik untuknya dibandingkan sholat ibadah, dibandingkan ibadah sampai badannya terpotong-potong. Sampai badannya terpotong-potong. Lah ini pernah ditanyakan, maksudnya apa? Kok duduk saja dapat itu lebih baik daripada sampai ibadah yang terpotong-potong jasadnya, itu apa maksudnya? Karena orang yang duduk di hadapan para sholihin, orang wali Allah, orang-orang taat kepada Allah, atau orang alim terutamanya, itu mereka akan mendapatkan curahan rahmat melebihi daripada orang yang ibadah tapi bodoh. Orang ibadah itu kadang-kadang Allah mau ngasih rahmat apa enggak terserah Allah. Ya. Tapi kalau satu majelis ilmu, depannya adalah orang soleh, depannya orang alim, Allah akan curahkan rahmat. Dan rahmat itu dapat. Ada orang duduk sebelahan, senggolan titik, abis Syekh Abdul Qadir Jailani dadi wali kok kena rahmat ya Allah. Iya. Sayyidina para imam-imam, Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar si wong rentenir teko nang majelis ndelok ngene tak lho. Lho sing tak tagih lunggone ngarep. Wah gak iso nagih iki sungkan aku. Enteni sediluk ngene tok. Kok suwe modele majelis iki? Nyingkir. Dapat rahmat pulang ke rumah tobat. Meninggalnya husnul khotimah. Nah itu karena rahmat itu tadi. Ya. Orang sembahyang enggak usah 1000 rakaat sampai kencok pegelinu apa semacam-macam lah. Ya. Tapi belum dapat rahmat yang apa? Mungkin syaratnya belum terpenuhi, mungkin rukunnya belum terpenuhi dan lain-lainnya. Ya, ini padahal bahas cincin loh kira. Tuh sampai nang dindi. Wa kana yaqtatim ala bihi alal kutub. Rasulullah SAW menyetempel dengan cincinnya itu kitab. Ada Rasulullah SAW riwayat pakai cincinnya gini, diwalik ini. Makanya nek gede-gede tidak bisa genggam ini. Cincin kode. Ya kayak Parkinson ini. Terus kalau mau menstempel, cara stempelnya itu lilin itu dituangkan, ya. Lalu kemudian distempel. Pakai jadi bisa dilepas bisa ini. Rasulullah SAW tertulis langsung tercap Allah Rasul Muhammad Rasulullah. Itu caranya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan al-khatim 'alal kitab, ya. Stempel, menstempel dengan cincin alal kitab pada surat, khairun minat tuhmah, lebih baik daripada dicurigai. Stempel itu untuk menutup sudah. Jadi enggak bisa dibuka kecuali nanti di dalamnya ada stempel yang berwarna itu tadi tuh. Dan itu dari apa? Itu dicelup oleh Rasulullah SAW, stempelkan. Cop apa jenis?
cop ya, stok apa ya? Stempel cop itu. Tapi dari cincin. Wa kana yalbasul qalan, Rasulullah SAW memakai qalan ini, apa namanya? Kofiah. Tahtal imamah, di bawahnya imamah. Wa bi ghairi imamah, dan begitu juga tanpa imamah Rasulullah SAW pakai kofiah. Kofiahnya Rasulullah SAW itu ada kopiah yang biasa, ada yang kopiahnya yang paling banyak dipakai atau sering dipakai kerpus, nutup telinganya. Dan kadang-kadang tertutup sebelah kanan saja. Diikuti dengan imamah. Sampai tahu dulu uang rapper. Rapper itu kan kadang kerpusnya dimiringno iki diangkat rene iki ditutup rene kan ya. Ngono iku gaul. Gaul. Berarti Rasulullah lebih gaul. Rasulullah itu trendsetter ya. Iya. Zaman dulu itu Rasulullah SAW keluar pakai baju ini, sahabat langsung wah ngatik ini sih, semua ditiru. Itu Rasulullah SAW. Ya. Gaul itu lah ono singkatane. Kepanjangannya gaul itu apa? Gaya Rasul. Iya. Apa? Nih. Hah? Iya. Gaul itu gaya Rasul. Lho Beb Rasul sano, iya gaul itu saiki gaya ulama. Nek sing liya mbok tiru sing anu gaya uler iku jenenge. Wa kana yalbasu pakai ini Rasulullah SAW. Dan ini aslul imamah. Apa itu imamah? Imamah kesurban itu. Itu kalau dalam bahasanya lughatan ma ya umur ras, apa-apa yang meliputi kepala. Jadi kalau orang itu kepingin pakai imamah sungkan, pakai kofiah diniati bismillah biniatil imamah. Dengan niat imamah, dapat pahalanya imamah. Lalu kemudian warubbama naza'a kalan suatu, dan kadang Rasulullah SAW mengangkat atau mencabut kofiahnya min ra'sihi, dari kepalanya, faja'alha, dan dijadikan itu semuanya sutrah, penutup, atau untuk orang lewat itu ditutupi. Baina yadayhi, di hadapan Rasulullah SAW, tsumma yusalli ilaiha, lalu kemudian sholat di depannya. Kofiahnya dikai apa jenis? Sutrah. Sutrah itu apa? Pembatas. Jadi anak wong lewat itu lewati sebelah runu nih. Itu seperti itu. Biasanya kalau di rumah itu bantal apa guling tapi ngarep loh. Ojo terus turu, terus sembahyang. Warubbama lam takun imamah, dan Rasulullah SAW terkadang tidak memakai imamah. Fayashuddul asaba ala ra'sihi, lalu kemudian mengikat dengan kepalanya dengan ikatan, dicancang. Nah. Wa ala jabati, dan kepala dan dari dahinya. Bukan kain tapi terkadang pakai tali. Tapi yo keren gitu loh. Rasulullah SAW ini gaya apa keren. Gitu. Nah, imamahnya Rasulullah SAW itu paling pendek adalah kurang lebih 5 sampai 7 dirok. Dan yang panjang sampai 12 dirok lebih. 12 dirok. Itu ada dalam kitab I'anatul Talibin kalau enggak salah. Warnanya putih, terkadang ada warna hijau. Ya. Ada juga warna apa yang ada dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan itu sunnah. Walahu adabah au adabatain. Punya 1 ekor atau kadang-kadang 2 ekor. Dan terkadang nggak pakai itu ekornya. Kalau saya kan pakai 2 ekor karena Rasulullah SAW pakai 2 ekor, guru saya pakai 2 ekor, Habib Mana Umar pakai 2 ekor, ya sudah pakai ekor. Nah, ekornya itu kemudian dikeluarkan dan diarahkan ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan lebih banyak itu. Ya. Dan begitu juga imamahnya malaikat. Rasulullah SAW bahwa kada yata'ammamul Jibril. Begini juga para malaikat dan Jibril berimamah. Seperti yang perang Badar kemarin saya bahas, itu pakai adabah. Dan Rasulullah SAW kalau pakai imamah itu bawahnya kofiah. Dan Rasulullah SAW bila bersabda, farqun baini wa bainal yahudi, bainana wa bainal yahudi al-imamatu 'alal qalanis atau 'alal qalanswah atau kama qala. Perbedaan antara kami orang Islam dengan orang Yahudi adalah imamanya itu di atas kofiah. Nah, Yahudi enggak kati kofiah. Dan itu ada sekte waliyadzubillah, sudah usah dibahas. Itu ada beberapa golongan orang-orang muslim yang pakai imamah enggak pakai kofiah. Repot. Rasulullah SAW mengatakan begini dan ada orang yang seperti itu. Wa hakadha wallahu taala alam. Berapa menit lagi? Hah? 5 menit lagi.
Satu pertanyaan. Fadhol. Kalau bisa ke makam para aulia itu bagaimana? Apa? Ziarah ke makam para aulia apakah termasuk ibadah yang terpulang? Nah, pintar. Ada riwayat itu dia mengatakan, ya Rasulullah, hayyun kana ammayyit. Yang perawi tadi itu, ya Rasulullah, itu duduk di hadapannya para wali itu atau para orang ulama itu ulamanya hidup apa mati? Rasulullah SAW mengatakan, hayyun kana au mayyitah. Rasulullah SAW mengatakan, baik itu ulamanya masih hidup ataupun sudah meninggal. Tapi ulama sing urip iku luwih manfaat. Ziarah tok enggak tahu belajar, enggak tahu taklim, sembayangmu ya apa terus. Nah, maka dahulukan yang hidup, setelah yang hidup baru yang wafat atau bareng-bareng. Nah, yang hidup juga ada waktu untuk ziarah, ada waktu untuk seperti itu. Ya. Bagus pertanyaannya. Lanjutannya sudah ketemu sudah. Ya. Hah? Aku nggak berlian nih ya. Dapat aki. Hakadha wallahu taala alam. Ishab asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ada permintaan Fatihah dan doa untuk Sahibul Bait, saudara Al-Hajj Dafa beserta ibunda dan saudarinya insyaallah akan berangkat umroh besok. Kejutan luar biasa di akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak masih ada. Enggak ada play pokoknya. Play ini kok takbiran. Insyaallah ada nanti. Jadi seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, dikabulkan segala amal ibadahnya dan diberikan segala hajat-hajatnya dunia wal akhirah. Wa yarduhum ila watanihim ba'da qada'il umrah salimin ghanimin mahfudin marzuqin muwaffaqin bil khairat wal masarrat ma'al lutf wal afiyah wa salahil aqibah wa yubarik lahum wa lana al-Fatihah. Hasni Palu, Masya Allah. Itu sing ulama sing apa? Berpidato kayak tadi foto anak cerita.